Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya dan teman-teman saya uh, ingin mempresentasikan proyek yang kami kerjakan, yaitu Prilova. Prilova adalah aplikasi startup seperti kayak Prilove, kayak barang-barang bekas dan lain-lainnya. Lanjut, Bang. Di sini ada daftar isi dari materi yang kita jelaskan. Yang pertama ini ada latar belakangnya, menjelaskan masalah-masalah kayak yang dijual kayak fast fashion dan limbah-limbah tekstil. Yang kedua ada tujuan aplikasi yang dibuat ini, dari tujuan dan untuk dibangunnya Prelove ini untuk apa. Dan yang ketiga di sini ada konsep dari produknya. Konsep produk yang dijual di Prelove itu ada apa aja dan posisi di pasar itu sebagai apa. Dan yang keempat ada teknologi, kemudian arsitektur sistem, yang keenam ada fitur aplikasi, dan yang ketujuh yang bakal kita jelasin nanti ada progres dan rencana. Lanjut, mengapa Prelove ini dibuat? Prelove ini dibuat terus industri fashion cepat atau fast fashion mendorong konsumsi pakaian yang berlebihan dan menyisakan limbah tekstil dalam jumlah besar setiap tahunnya. Sementara barang Prelove yang masih layak pakai seringkali sulit ditemukan pembeli yang tepat karena minimnya platform jual beli yang terpercaya, aman, dan mudah digunakan. Ini adalah persentase-persentase ini dan di peluang-peluangnya. Tujuan dan manfaat dari aplikasi Prelova ini atau aplikasi Prelove. Prelove yang pertama itu ada wadah untuk jual beli yang terpercaya, menyediakan marketplace khususnya barang Prelove dengan alur transaksi yang jelas dan aman. Terus ini keamanan pengguna, melindungi data dan transaksi pengguna melalui autentikasi berbasis CWT dan verifikasi OTP. Ada pengiriman transparan, yaitu menghitung ongkos kirim secara real time berdasarkan lokasi lewat integrasi Raja Ongkir. Yang keempat, pembayaran terintegrasi, yaitu mendukung berbagai metode pembayaran digital melalui payment gateway mid-range. Selanjutnya, menyediakan komunikasi langsung, memungkinkan pembeli dan penjual bernegosiasi lewat fitur chat real time ini. Terus, mendukung keberlanjutan, perpanjang usia pakai fashion dan mengurangi limbah tekstil di masyarakat. Oke, di sini saya lanjut. Di sini ada konsep produk. Apa itu Prelova ya? Untuk Prelova ini adalah aplikasi marketplace mobile yang dipertemukan penjual dan pembeli barang fashion pre-love atau bekas tapi layak pakai. Jadi aplikasi ini terinspirasi dari mungkin kalau di offline-nya itu thrift store dan pre-love yang populer itu di segala macam marketplace, mungkin di Facebook atau di mana. Cuman ini kita bikin dari aplikasi dengan pengalaman belanja yang mungkin lebih cepat, aman, dan personal. Di sini ada katalog produk dengan kategori dan filter-filter yang lengkap. Dan yang kedua ada pencarian cepat. Jadi kita bisa nyari barang apa yang kita ingin. Dan ketiga ini ada wishlist atau barang yang pengen kita beli, tapi mungkin kalau misalnya belum ada duitnya atau apa, kita bisa menyimpan di ini, ibaratnya kayak keranjang belanjaan gitu ya. Lalu di sini yang terakhir ada ulasan atau rating untuk membangun kepercayaan seller maupun pembeli di sini. Nah, di sini ada contohnya, ada jaket, tas kanvas, mungkin stickers dan kemeja. Oke, lanjut. Di sini ada teknologi yang digunakan. Untuk teknologinya di sini itu memakai backend. Backendnya itu memakai Node.js dan TypeScript. Lalu ada Prisma ORM dan PostgreSQL. Lalu lanjut ada JWT Authentic dan Passport. Dan yang terakhir ada WebSocket atau Socket.io untuk chatnya ya. Yang kedua, untuk Android app-nya di sini kita menggunakan bahasa Kotlin. Nah, tambah Jetpack Compose. Yang kedua ada STP.
arsitektur repository, tambah view model. Yang ketiga ada media picker atau foto dan video. Dan yang terakhir dari Android app ini ada Firebase Cloud Messenger. Lalu untuk integrasi pihak ketiganya di sini kita menghubungkan dari Midtrans atau untuk pembayaran, jalur pembayarannya itu kita memakai Midtrans. Lalu untuk kalkulasi ongkirnya kita memakai Raja Ongkir, dan untuk penyimpanan dari gambar sendiri menggunakan Cloudinary, dan untuk notifikasinya kita memakai Firebase. Lanjut, teman saya bisa presentasikan Narji. Client server apps ini menggunakan Kotlin dan Jetpack Compose, kemudian menggunakan REST API, menggunakan beacon, kemudian post PL. Dan pihak ketiga yang terhubung ke backend, yaitu yang pertama ada Midtrans untuk pembayaran, yang kedua ada Raja Ongkir, ongkos kirim, Cloudinary, media gambar, dan Firebase notifikasi. Selanjutnya fitur aplikasi. Yang pertama ada autentikasi dan keamanan. Data dan pengguna hingga setiap akses sensitif di dalam aplikasi. Yang pertama kita menggunakan registrasi dan verifikasi OTP. Lalu memverifikasi akun melalui kode OTP sebelum dapat berinteraksi. Dengan validasi password, kata sandi diverifikasi secara aman menggunakan buzzing sebelum sesi diberikan. Kemudian JWT dan rollback. Setiap endpoint dilindungi JWT auto dan rollback sesuai pengguna. Kemudian sesi login berpanjang secara aman tanpa perlu login berulang kali. Kedua ada marketplace dan pencarian. Kan pengalaman belanja Freeloved yang mudah dijelajahi, dicari dan disaring sesuai kebutuhan. Yang pertama ada kata dan kategori produk dalam kategori untuk memudahkan navigasi pengguna. Kemudian ada pencarian dengan debounce, pencarian real-time yang efisien tanpa membebani server saat pengguna mengetik. Kemudian ada filter produk, yaitu untuk menyaring hasil berdasarkan harga, kategori, dan kondisi barang. Kemudian ada wiki, itu produk favorit untuk dilihat atau dibeli kembali. Yang ketiga ada fitur transaksi dan pembayaran, yaitu end-to-end dengan biaya pengiriman akurat dan pembayaran digital yang terpercaya. Yang pertama, pembayaran via Midtrans, yaitu Snap Token buat otomatis saat checkout untuk berbagai metode pembayaran digital. Yang kedua ada status pesanan, yaitu pembeli dan penjual dapat memantau status pesanan dari checkout hingga selesai. Yang ketiga, riwayat transaksi, yaitu tersedia riwayat pembelian atau my purchase jualan yang lengkap. Yang keempat ada chat dan notifikasi, yaitu untuk menjaga komunikasi tetap cepat dan pengguna selalu mendapat informasi terbaru mengenai aktivitasnya. Yang pertama, chat real time, kapan penjual berjualan langsung melalui WebSocket atau soket. Yaitu Firebase Cloud Messaging, mengirim notifikasi, pesanan, pesan baru, dan promo. Kemudian ada payment voting, pembeli dapat mengirimkan sebagai bentuk kepercayaan antar pengguna. Yang keempat ada inbox terpusat, yaitu sumber percakapan dan notifikasi dapat diakses dari satu layer inbox. Kemudian yang kelima ada fitur aplikasi panel admin dan kecerdasan buatan, yaitu untuk mendukung pengelolaan platform serta memanfaatkan AI untuk membuat pengalaman pengguna. Yang pertama ada admin dashboard, mengelola pengguna, produk, laporan atau report, dan aktivitas platform secara terpusat. Yang kedua ada moderasi dan log admin. Admin terdapat melalui admin log untuk akuntabilitas.
Yang ketiga ada modul AI. Modul AI atau AI service untuk mendukung fitur cerdas dalam aplikasi. Yang keempat ada voucher dan banner. Admin dapat mengatur promo, voucher, dan banner untuk menarik pengguna. Mungkin kemudian akan dibacakan oleh teman saya. Terus proyek di sini ada progres pengembangan. Yang pertama ini yang sudah dikerjakan, mungkin ada login disertasi aman via validate user, dan yang kedua ada JWT strategi dan JWT auto guard di seluruh controller sensitif, dan ada integrasi Midtrans snap token pada pembuatan order. Lalu ada shipping modul terhubung dengan raja ongkir dan upload gambar via ordinary, single atau multi. Lalu ada riwayat pembelian dan penjualan pengguna. Lalu ada refactor repository plus view model di Android. Lalu ada yang terakhir pencarian di box dan media picker diperbaiki. Mungkin di sini ada tahap selanjutnya ya. Untuk pengembangan aplikasinya di sini mungkin yang belum itu adalah drop down atau pemilihan kurir raja ongkir di checkout script. Lalu integrasi Midtrans SDK UI untuk start token di Android. Lalu ada konfigurasi R8 atau forward untuk rilis build. Lalu ada pengaturan user service untuk Firebase-nya dan isian kunci aplikasi produksi seperti ordinary, raja ongkir, dan Midtrans. Di sini ada struktur data model yang utama atau prisma skema. Di sini ada user, seller, product, foto. Dan untuk database-nya ada user, kategori, wishlist, banner, seller, address, message, voucher, produk, order, notification, report, foto, payment, review, dan admin log. Untuk menutup bisa diakhiri oleh Raffi. Mungkin sekian dari tim kami. Selanjutnya yaitu kita akan memunculkan aplikasinya. Langsung kayak gini, langsung kita buka aja. Ini screen-nya kayak gini. Lanjut, di sini ada keterangan dari aplikasinya. Bisa belanja barang pre-love berkualitas, ketemukan ribuan barang pre-love, terus jual barang gampang, transaksi aman dan terpercaya. Lanjut, di sini kita login email yang sudah kita daftarin. Di sini kita udah masuk ke tampilan awalnya berlindaknya. Di sini home screen-nya ada kategori, terus ini ada keterangan flash sale kalau dia ada flash sale. Dan ini barang-barang yang sudah kita daftarkan untuk dijual. Di sini juga bisa kita cari misalnya kayak kita dari basket atau apa, bisa di sini semua. Dan ya kategori-kategorinya yang pertama ada fashion, hobi, outdoor, kecantikan, rumah tangga, elektronik, dan otomotif. Lanjut dari kategori, di sini kita bisa jual barang juga. Jual barang, misalkan kita ingin menjual suatu produk atau seperti kayak kita ingin jual laptop. Ini keterangannya Asus misalnya, dan kategorinya elektronik, kategori elektronik, dan harga yang ingin dijual misal harganya di 5 juta. Dan ini bisa jangan jadi nanti fitur yang kami berikan juga ada fitur chat, bisa nego di sellernya. Kita juga bisa memberi keterangan barang yang kita jual tuh masih bagus atau sudah bekas, karena barang yang ingin kita jual ini laptop bekas, kita tulis bekas, itu baik.
lokasinya bisa kita taruh di Bekasi. Dan deskripsinya di sini bisa kita tambahkan deskripsinya misalkan waktu staff ini kondisi masih baik, ini pemakaian contoh saja seperti ini, maka kita publish barangnya. Ditunggu untuk mempublish barang. Nah, ini langsung ke home. Nah, ini udah kelihatan. Ini ada barang yang kita jual. Kita nge-prelot laptop atau staff gaming yang tadi sudah kita tulis. Yang kita produk. Ada deskripsi produknya sudah tertera juga, ada akses staff gaming kondisi masih baik dan jenis pemakaian. Harga-harganya dan keterangan lokasinya juga sudah ada. Ya untuk gambar yang diupload, jadi bisa lebih dari satu gambar, jadi bisa lebih detail untuk gambar yang diupload. Lanjut dari menjual barang, menjual produk, kita lanjut ke fitur teknologi. Ini juga nanti ada daftar percakapan sama customer atau pembeli. Misalkan kita sebagai seller, kita bisa menerima trade dari pembeli, misalnya ada nego-nego barang, ya ada percakapan barang, jadi nego dari fitur percakapan ini. Lanjut di sini ada profil yang kita daftarin di akun ini. Contoh akunnya yang kita daftarin ini, yang nanti tertera saldo kita tuh di sini ada berapa, list yang kita simpan barang-barang itu apa aja yang kita beli, sama pesanan yang sudah kita simpan apa aja. Dan di sini ada keterangan dari akun kita tuh, ada barang yang udah kita jual di akun itu ada apa aja, terus nama alamat akun kita ada di mana, dan kalau transaksinya ada di mana. Ini juga ada pusat bantuan, juga ada bak referensi atau gimana. Dan di sini ada keterangan untuk keluar dari akun. Seperti itu. Udah cukup, Pi.